Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi Disik, ngobrol pagi dialog Gresik yang tentunya selalu menampilkan perbincangan-perbincangan menarik untuk berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Gresik. Dan tentunya banyak yang berharap bahwa ada kelanjutan perbincangan dengan pedagang dan berbagai instansi yang menangani Pasar Baru Gresik yang beberapa waktu kemarin sempat kita tampilkan bahwa ada persoalan besar di Pasar Baru Gresik terkait adanya PKL-PKL yang berjualan di luar pasar sehingga menjadikan pasar tidak tertib. Banyak pembeli yang cukup membeli di luar pasar sehingga pasar menjadi sepi. Akibatnya, pedagang secara terus terang mengatakan akan melakukan boikot pembayaran retribusi pasar karena pasar dianggap tidak menguntungkan dan pasar menjadi sepi sehingga mereka tidak mendapat keuntungan. Padahal mereka setiap bulan harus membayar retribusi. Beberapa waktu kemarin hasil perbincangan kami dengan pedagang pasar dan juga ketua UPT Pasar Baru sudah kita tampilkan beberapa waktu kemarin, dan kami sebenarnya berniat untuk mengundang Satpol PP yang terang-terangan ini menjadi tupoksinya, menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dengan penertiban pasar ini. Dan ternyata redaksi sudah pernah mengundang Kepala Satpol PP Agustin Halomoan Sinaga tanggal 26 Januari 2025. Beliau tidak bisa hadir dengan alasan sibuk sebagai ketua panitia Natal dan minta diundang setelahnya. Pagelaran Natal dilaksanakan 28 Januari sehingga kami memaklumi beliau sibuk, maka pada tanggal 4 Februari 2025 kami mengundang kembali Kepala Satpol PP dan saat itu dijawab ada alasan tugas ke Malang, persiapan bintal anggota, jadi tidak bisa hadir lagi. Oke, kita lakukan persiapan lagi dan redaksi mengundang Kepala Satpol PP yang ketiga, undangan ketiga tertanggal 12 Februari 2025. Dan tentunya apa yang dijawab dengan alasan masih banyak kegiatan. Ini sungguh memprihatinkan. Kami benar-benar merasa bahwa Kepala Satpol PP beralasan yang tentunya tidak cukup kuat untuk bisa difahami oleh masyarakat. Dan sebenarnya harapan kami Kepala Satpol PP bisa memberi konfirmasi terkait dengan kesan pembiaran terhadap PKL yang ada di Pasar Baru Gresik. Perlu kita tahu bahwa pedagang pasar Gresik sempat menuduh Satpol PP melakukan adu domba antara pedagang pasar baru dengan PKL dengan cara membocorkan surat pedagang pasar ke Satpol PP. Pedagang pasar sempat menulis surat ke Satpol PP agar dilakukan penertiban terhadap PKL-PKL yang berjualan di trotoar dan di pinggir jalan di depan Pasar Baru agar Pasar Baru fungsinya kembali normal dan pembeli bisa masuk ke pasar. Tapi yang terjadi adalah surat yang dikirimkan ke Satpol PP oleh pedagang pasar ini justru bocor ke PKL-PKL. Ada fotonya malah. Ini yang mereka katakan ada upaya adu domba antara pedagang pasar dengan PKL. Dan ini sangat disayangkan, hal-hal semacam ini yang sebenarnya ingin redaksi
konfirmasi kepada Kepala Satpol PP yang nyatanya sampai dengan hari ini sudah 3 kali undangan resmi yang kita kirimkan ke Kepala Satpol PP belum juga bersedia untuk menghadiri. Kami tidak paham kenapa sampai tidak hadir di kesempatan yang kita berikan untuk bisa mengkonfirmasi kondisi-kondisi yang sudah terus terang ini menjadi ranahnya Satpol PP. Bahkan beberapa pedagang menyampaikan ada dugaan setoran ke oknum Satpol PP karena setiap razia selalu bocor dan mengabaikan permintaan pedagang agar menertibkan PKL. Saya ini pernah ngirimkan surat ke Satpol PP. Yang pertama itu ke Satpol PP ngirim surat terkait keberadaan PKL yang khususnya di sekarang tuh di Trojokan itu ya. Itu yang pasar dadakan itu. Ya. Ternyata surat dari paguyuban itu bisa bocor ke pedagang kaki lima. Gitu ya. Ini sungguh ironis, ada dugaan setoran ke oknum Satpol PP. Tapi mungkin tidak zaman berpikir bahwa Satpol PP berpihak pada PKL. Kalau saya katakan iya, Gus. Ya. Memang secara instansi ya kedinasan mereka tidak berpihak, tapi secara individu personal mereka termasuk memihak PKL gitu. Kalau gitu. keberpihakan itu artinya ada duit mengalir ke Satpol PP. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Kalau tidak ada seperti itu, memang saya tidak bisa buktikan ya memang ya. Tapi jangankan kami selaku pedagang, warga di sekitar situ pun loh. Kau melanggar kok dibiarkan gitu loh. Apa yang dikatakan pedagang bahwa satu saat ketika mereka kebetulan bertemu di pasar besar tempat mereka kulaan untuk berjualan, itu ketemu teman-teman PKL di sana. Ketika ketemu teman-teman PKL, terlihat apa yang dibeli sebagai bahan kulaan PKL itu hanya sedikit dan tidak banyak. Itu. Mereka kalau kulaan di pasar di Surabaya, itu kan ketemu dengan pedagang pasar baru. Lah itu kan kata mobilnya jejeran, dekat-dekatan gitu. Tanya lu kok kulakan sedikit. Oh iya nanti soalnya nanti ada obraan. Kemudian pedagang pasar baru tanya kenapa kok sekarang kulaannya sedikit. Apa jawabnya? Nanti ada razia. Artinya pedagang tahu betul bahwa razia yang akan dilakukan oleh Satpol PP jelas bocor. Nah, tidak ada salahnya. Kemudian banyak yang menduga Satpol PP ada main dengan para PKL sehingga rencana razia yang dilakukan Satpol PP bocor sampai di PKL. Artinya bahwa mereka akan punya persiapan untuk tidak melakukan pelanggaran. Banyak juga yang menyampaikan keluhan bahwa kalau razia diminta antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Ternyata yang dilakukan Satpol PP justru jam 1 sampai jam 3. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi para pedagang. Kenapa Satpol PP tidak mendengarkan keluhan dari pedagang pasar baru yang mengatakan bahwa sebetulnya puncak kedatangan PKL itu sekitar jam 3 pagi. Tapi Satpol PP justru melakukan razia antara jam 1 sampai jam 3. Dan jam 3 mereka kembali ke kantor. Sudah tidak ada di tempat. Artinya mulai jam 3 itu justru yang paling banyak meresahkan pedagang pasar bahwa PKL berdatangan sekitar jam 3 pagi. Dan ini sama sekali belum bisa dikonfirmasi oleh Kepala Satpol PP. Ini redaksi perlu sampaikan bahwa hal-hal yang semacam ini seyogyanya redaksi ingin bahwa persoalan-persoalan yang diterima redaksi ini bisa dikonfirmasi kepada Kepala Satpol PP. Nah, pemirsa yang terhormat, sebetulnya di dalam konsep pasar di Gresik
Pasar Baru di Gresik sudah ada pemilahan antara pedagang pasar dengan PKL. Di samping Pasar Baru itu ada yang dinamakan Pasar Krempyeng, di mana itu memang disiapkan untuk pedagang PKL yang ingin menggelar dagangannya tanpa harus sewa stand yang ada di Pasar Baru. Sehingga mereka semestinya jualannya di Pasar Krempyeng. Tapi ini tidak dilakukan, justru mereka jualan di pinggir jalan, di trotoar dan di pinggir jalan. Artinya apa? Dampaknya adalah pedagang pasar di Pasar Baru menjadi sepi dagangannya. Yang kedua, lalu lintas di depan pasar akan selalu macet. Kenapa? Karena luberan PKL itu sampai di tengah jalan. Dan ini sudah pernah redaksi lihat bahwa keadaannya begitu tidak tertib, begitu carut-marut ketika ada PKL. Padahal konsepnya adalah PKL itu ditampung di Pasar Krempyeng yang sama-sama jualan. Artinya kalau konsep ini dijalankan, saya yakin bahwa nantinya pedagang pasar tidak akan mengeluhkan keadaan pasarnya yang sepi karena pembeli bisa memilih apakah mereka memilih di PKL, artinya masuk ke Pasar Krempyeng, atau mereka membelinya di dalam Pasar Baru. Nah, dampak berikutnya adalah petugas parkir selalu mengatakan parkirnya sepi. Kenapa? Karena kendaraan roda 2 yang paling banyak untuk membeli dagangan dari pasar itu tidak sampai masuk parkir. Mereka hanya membeli di pinggir jalan, kemudian membawanya pulang. Dan ini tentu sangat disayangkan bahwa konsep-konsep yang bagus terkait dengan pasar yang ada di Gresik itu tidak dijalankan dengan benar, sehingga memunculkan berbagai aksi dari pedagang yang sekarang sudah sangat resah, bahkan banyak sekali stand-stand mereka yang sudah ditulis untuk disewakan, bahkan dijual. Beberapa pasar mengatakan ini tidak bisa dibiarkan dan harusnya bupati turun tangan untuk menyelesaikan ini. Bahkan pedagang mencontohkan kenapa tidak seperti wali kota Surabaya yang mau turun sampai di pasar untuk menyelesaikan persoalan yang ada di pasar. Redaksi berharap bahwa ini nantinya akan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan. Kami juga sempat mengundang anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Komisi 2 yang kebetulan tempat tinggalnya di Kecamatan Gresik. Dan mereka mendaftar di Dapil 1 Gresik Kebomas. 2 di antaranya yang kita hubungi sampai dengan hari ini belum bisa hadir. Nah, ini tentu kami sangat menyayangkan bahwa sudah selayaknya sebagai wakil rakyat mereka berdua bisa memberikan jalan keluar terkait dengan persoalan yang ada. Meskipun hari kemarin, beberapa waktu yang lalu, kami mendengar kabar bahwa sudah pernah ada perbincangan di tingkat komisi terkait dengan Pasar Baru ini. Sayangnya sampai dengan hari ini permintaan saya untuk mendapatkan hasil rapat komisi terkait dengan Pasar Baru belum mendapat tanggapan. Dan sayangnya juga anggota DPRD dari Komisi 2 belum bisa kami hadirkan di sini. Redaksi tidak cukup bisa berpikir bagaimana penyelesaian terhadap persoalan yang semacam ini ketika orang-orang yang kompeten untuk bisa membahasnya ternyata mereka tidak kunjung datang untuk memberikan konfirmasi. Redaksi berharap ada saatnya bahwa Pasar Baru Gresik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik, lebih manusiawi. Artinya sebagaimana konsep awalnya PKL harusnya berada di Pasar Krempyeng dan Pasar Baru Gresik tetap akan didatangi
pembeli, dan itu tentunya win-win solution bahwa pemerintah tetap bisa mengutip retribusi tanpa masyarakat berkeberatan terkait dengan keadaan pasar, dan semuanya akan berbahagia dengan keadaan-keadaan yang tertib sebagaimana konsep awal yang dicanangkan waktu pembangunan pasar baru. Sekali lagi, redaksi berharap bahwa mereka-mereka yang kompeten untuk berbincang masalah ini bisa memberi konfirmasi terkait dengan persoalan yang ada, dan kami akan menemukan solusi terhadap persoalan aksi boikot yang akan dilakukan oleh pedagang pasar. Sebagian sudah melakukannya, dan sekarang sudah beberapa stand pasar yang lebih depan juga ingin melakukannya karena memang kondisinya sangat sepi. Mudah-mudahan ada solusi ke depan, dan seperti yang disampaikan oleh para pedagang, berharap Bupati bisa turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.